Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh ada sampai sekarang dan kami boleh bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Berapa waktu yang lalu kita sudah bicarakan ajaran Tuhan Yesus tentang dua jalan, sempit dan lebar. Kemudian dua macam pohon, yaitu pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Dan hari ini Tuhan Yesus mengajar kepada kita tentang dua macam fondasi atau dasar rumah. Ayat Alkitab yang mencatat ajaran Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menegaskan perkataannya adalah kebenaran yang menentukan nasib kekal manusia. Orang yang mendengar perkataannya lalu mentaati atau melakukan perintahnya itu, maka orang itu disebut orang yang bijaksana. Mereka akan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar fondasi yang kokoh, di atas batu karang yang kuat. Datang banjir, angin, badai dan sebagainya, tapi rumahnya tidak roboh karena berdiri di atas batu karang yang kokoh. Tetapi orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya, mereka seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika datang banjir, fondasi dasar rumah itu akan hanyut, maka rumah itu akan roboh. Saudara sekalian, firman Tuhan Yesus atau ajaran Tuhan Yesus mempunyai otoritas atau atas keselamatan seseorang. Orang yang mentaatinya akan mendapat keselamatan. Orang yang tidak mentaati atau tidak melakukan firman Tuhan atau ajaran Tuhan, mereka tidak akan mendapat keselamatan, melainkan mereka akan binasa seperti rumah yang roboh itu. Yang kedua, nasib kekal seseorang ditentukan ketaatan orang tersebut akan firman Tuhan, bukan ditentukan oleh pengetahuannya akan firman Tuhan. Yesus mengatakan pengetahuan dan pengertian kita akan firman Tuhan itu sangat penting yang akan menentukan keselamatan kita di akhirat.
mentaati atau melakukan firman Tuhan itu adalah sangat penting. Jauh lebih penting daripada kita mengerti firman Tuhan. Saudara sekalian, karena itulah kita yang menentukan nasib kita yang kekal, bukanlah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh salah paham, menganggap pengenalan akan firman Tuhan itu tidak penting. Yang penting hanya melakukan firman Tuhan. Sebab jikalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita harus lebih dulu mengetahui atau mengenal firman Tuhan. Jika kita tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan itu? Jadi, pengenalan akan atau pengetahuan kita akan firman Tuhan itu adalah langkah yang pertama. Tetapi itu belum cukup. Sesudah itu, kita harus melakukan firman Tuhan itu. Jadi, firman Tuhan itu kita mengerti, itu penting. Tetapi tidak cukup. Kita harus melakukannya. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, langkah yang pertama kita harus mengetahui firman Tuhan. Saudara sekalian, dari mana kita dapat tahu atau mengetahui akan firman Tuhan itu? Pada zaman Tuhan Yesus masih hidup di bumi ini, tentu pengikutnya dapat mendengar langsung dari ajaran Tuhan Yesus itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik kembali ke sorga, murid-murid rasul-rasul yang sudah mendengar firman Tuhan itu memberitahukan ajaran Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Dan mereka telah mencatat dan membukukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang kita sebut Alkitab hari ini. Oleh sebab itu kalau kita mau mengetahui ajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita dapat mempelajarinya di dalam Alkitab, terutama di 4 Injil di dalam Alkitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari situlah kita akan mengetahui apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian disampaikan, dilanjutkan oleh rasul-rasul kepada kita, yang kita dapat baca dan kita pelajari di dalam Alkitab itu. Jadi saudara sekalian, kita penting sekali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab itu. Dari perumpamaan kedua macam fondasi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini, mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang penting, yaitu iman yang kuat dan kokoh adalah iman yang didasarkan melakukan firman Tuhan, bukan didasarkan pengetahuan akan firman Tuhan saja. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan itu akan mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Memang maka imannya akan menjadi kokoh. Sebaliknya, jika iman seseorang hanya di atas dasar pengetahuan akan firman Tuhan saja, tetapi tidak melakukannya, maka imannya itu tidak bisa tahan uji. Jadi pengetahuan firman Tuhan itu penting, tetapi kalau tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka imannya itu akan gampang goyah. Contoh yang sederhana, jikalau seseorang mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab tentang bagaimana mengusir setan. Kita tahu ada orang-orang dirasuk setan. Nah, kalau kita bertemu dengan orang dirasuk setan, kalau seseorang mengetahui Alkitab, cara bagaimana menengking setan keluar dari seseorang, dia mengetahui semua pengetahuan atau semua kebenaran yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi kalau dia tidak punya pengalaman untuk melakukan, mengusir setan, dia hanya tahu, hanya mengenal saja dari Alkitab, tapi tidak pernah
melakukannya, maka imannya itu tidak akan kokoh. Dia tidak akan dapat mengusir setan itu. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang bukan saja dia mau tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab tentang bagaimana kita menghadapi setan-setan itu, tetapi dia juga punya pengalaman melakukan firman Tuhan itu, maka imannya itu akan kuat. Sehingga ketika dia menengking setan itu, maka setan itu akan diusir keluar. Saudara sekalian, mengapa gereja-gereja di dunia barat sekarang merosot? Banyak gereja-gereja yang sudah tidak ada pengunjung lagi. Pengetahuan mereka akan firman Tuhan itu memang banyak, mendalam. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuannya saja. Sehingga ketika dilanda oleh ajaran-ajaran duniawi ini, mereka akhirnya roboh. Iman mereka runtuh. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang hanya punya pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, akhirnya iman mereka itu runtuh. Sebaliknya kita lihat orang-orang Kristen di Tiongkok, mereka mengalami penganiayaan luar biasa. Walaupun secara pengetahuan Alkitab memang mereka itu tidak sebanyak orang-orang barat, tetapi iman mereka luar biasa. Sehingga mereka mengalami kuasa-kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga iman mereka itu sungguh-sungguh mereka rasakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ketika penganiayaan, kesulitan menimpa mereka, mereka tetap teguh. Saudara sekalian, jadi kita penting bukan saja mendengar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan supaya iman kita itu teguh. Kalau kita hanya tahu tapi tidak melakukan, maka Tuhan Yesus mengatakan orang yang demikian adalah seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir, sehingga ketika datang banjir, angin, maka rumahnya itu roboh. Satu rumah kokoh atau tidak, fondasinya itu memegang peranan yang paling penting. Apa gunanya rumahnya mewah, bagus, tetapi fondasinya tidak kuat? Ketika ada gempa bumi, ketika ada banjir, rumah itu akan roboh. Walaupun rumah itu bagus, indah, tapi kalau fondasinya tidak kuat, fondasinya itu akan hancur, maka rumah itu akan roboh. Kiranya Tuhan menolong kepada kita semua, supaya kita bukan saja mempelajari firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga iman kita kuat seperti orang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu mengajar kami, supaya kami tidak saja mendengar firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus, tetapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya firman Tuhan itu menjadi dasar yang kuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.